Oke guys, welcome back to my channel. Terima kasih buat kalian yang telah nonton video-video terbaru dari channel kita. Dan aku juga ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian yang telah menekan tombol subscribe dan menyalakan tanda loncengnya di channel kita. Oke teman-teman, seperti biasa kita masih tetap ngobrol-ngobrol seputar aplikasi pinjaman uang online. Pertama-tama aku ingin nyapa-nyapa dulu teman-teman yang mungkin hari ini terancam gagal bayar akibat memang belum memiliki uang untuk melakukan pembayaran, pelunasan ataupun penyicilan di aplikasi pinjaman uang online akibat mungkin dirumahkan akibat pandemi COVID-19 atau mungkin gajinya belum keluar atau mungkin uangnya belum cukup dan lain sebagainya. Dan apa kabar juga kalian yang hari ini mungkin sudah diteror, diuber-uber, difitnah dan diintimidasi mungkin juga oleh pihak aplikasi pinjaman uang online. Semuanya harus tetap tenang, jangan panik. Buanglah rasa takut yang ada di dalam diri kalian, terutama rasa gengsi ya. Karena rata-rata orang yang bermasalah di aplikasi pinjaman uang online tersebut mungkin yang pertama itu salah satu pemicunya adalah malu kepada teman-temannya karena memiliki hutang, atau malu terlihat miskin, atau takut kepada suami atau takut kepada istri sehingga menyembunyikan segala hutang-hutangnya di aplikasi pinjaman uang online, yang menyebabkan permasalahan ke depannya semakin rumit dan semakin ruwet. Jadi langkah-langkah yang perlu kalian lakukan yaitu adalah cobalah lebih terbuka, cobalah lebih menerima keadaan kalian bahwasanya memang hari ini kita sedang bermasalah di aplikasi pinjaman uang online. Dengan lebih terbukanya kalian kepada kerabat, kepada teman-teman, suami, istri, atau lain sebagainya, setidaknya kalian sudah melakukan satu langkah konkret untuk menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan kita di aplikasi pinjaman uang online. Kita sepakat permasalahan hutang ini harus kita selesaikan, karena hutang adalah hutang yang harus kita selesaikan, karena itu adalah perintah agama. Akan tetapi kita tidak ingin menyelesaikan segala hutang-hutang kita ini dengan cara yang tidak benar atau dengan cara praktek-praktek yang justru nanti akan merugikan diri kita. Seperti praktek gali lubang tutup lubang yang terbukti malah membuat keadaan kita semakin sulit. Oke teman-teman, di video kali ini aku ingin berbagi informasi tentang ketentuan persyaratan penagihan DC lapangan aplikasi pinjaman uang online kepada debitur yang gagal bayar. Jangan kemana-mana, simak terus video ini sampai beres biar informasi yang kalian terima nggak setengah-setengah. Oke teman-teman, jadi ada 4 hal yang harus dipenuhi oleh pihak aplikasi pinjaman uang online untuk melakukan penagihan lapangan ke rumah debitur yang gagal bayar. Yang pertama yaitu pihak aplikasi pinjaman uang online harus menggunakan perusahaan jasa penagihan yang sudah terdaftar di AFPI. Itu yang pertama. Dan yang kedua, seluruh karyawan penagihan harus tersertifikasi oleh AFPI. Yang ketiga yaitu pihak aplikasi pinjaman uang online boleh melakukan penagihan lapangan apabila jatuh temponya sudah lebih dari 90 hari. Dan yang keempat, yang terakhir, perusahaan aplikasi pinjaman uang online dilarang menggunakan jasa penagihan lapangan yang tidak bersertifikat dari AFPI. Itu adalah 4 hal yang harus dipenuhi oleh pihak aplikasi pinjaman uang online untuk melakukan penagihan lapangan ke rumah debitur yang gagal bayar. Jadi apabila keempat hal tersebut tidak terpenuhi, maka itu adalah ilegal dan tidak diperbolehkan. Jadi mungkin informasi yang saya sampaikan ini cukup memberikan pencerahan buat kawan-kawan yang mungkin sering ketakutan akan didatangi oleh pihak DC lapangan. Dan pertanyaan itu juga cukup sering nongol di kolom komentar yang selalu mempertanyakan, "Bang, apakah DC lapangannya ada?" Terus yang sering juga dipertanyakan yaitu, berapa lama kira-kira DC akan datang ke rumah? Itu pertanyaan yang cukup sering dipertanyakan di kolom komentar. Oke teman-teman, jadi buat kalian yang hari ini masih kegaduhan ataupun ketakutan, nggak perlu lagi ketakutan dan kegaduhan. Jadi yang perlu kita lakukan yaitu seperti yang selalu saya ucapkan, cobalah lebih terbuka kepada keluarga, kepada teman-teman untuk menerima keadaan. Jangan panik yang pasti, jangan gengsi, jangan malu terlihat miskin, karena hal tersebut tidak akan menyelesaikan permasalahan kalian di aplikasi pinjaman uang online. Yang perlu kita lakukan yaitu
menata diri, fokus menata kehidupan. Dan yang terakhir, tak kalah penting, yaitu meningkatkan ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang akibat dari aplikasi pinjaman uang online ini kehidupan kita menjadi amburadul, keluarga kita mungkin menjadi tidak karu-karuan, anak-anak terlantar, suami istri bertengkar, di pekerjaannya dipecat dan lain sebagainya. Itulah fenomena-fenomena dinamika yang sering terjadi di seputar permasalahan aplikasi pinjaman uang online. Jadi harapannya ke depannya saya pribadi mengharap jangan lagi ada korban-korban yang berjatuhan akibat dari keganasan aplikasi pinjaman uang online. Jadi saya merasa perlu untuk terus mengupdate informasi-informasi seputar aplikasi pinjaman uang online dengan harapan teman-teman dapat mengambil manfaat dari video ini sehingga teman-teman tidak panik dan tidak takut lagi ketika berhadapan dengan dinamika-dinamika di seputar aplikasi pinjaman uang online. Oke teman-teman, terima kasih. Sekian video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita bersama. Jangan lupa di-subscribe dan nyalakan tanda loncengnya sehingga tentunya channel ini dapat terus berkembang. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.